Rusia telah berhasil menguji coba sistem pertahanan rudal S-500 Prometheus, di mana senjata itu mampu melacak dan menembak jatuh target hipersonik. Sistem misil tercanggih Moskow itu dijadwalkan memasuki layanan militer secara resmi pada tahun 2025 mendatang. Sistem Prometheus akan memberi Rusia keunggulan pertahanan ekstra di zona strategis dan wilayah utama dekat perbatasan timur NATO. Mengutip laporan Eurasian Times, uji coba tersebut mengkonfirmasi kemampuan sistem untuk melacak dan menetralisir objek berkecepatan tinggi. Laporan itu mengutip sumber militer setempat tanpa merinci waktu dan tempat uji coba S-500. Menurut laporan tersebut, uji coba yang berhasil ini juga mencakup tes terhadap pesawat hipersonik strategis canggih, mirip dengan Avangard dan rudal yang tidak terlalu rumit. Uji coba tersebut dilakukan dalam beberapa tahap untuk menegaskan kemampuannya sebagai sistem pertahanan yang andal terhadap ancaman hipersonik. Ancaman hipersonik menimbulkan kesulitan dalam pendeteksian dan memberikan waktu reaksi minimal setelah terdeteksi, menjadikan pencapaian S-500 Prometheus dalam uji coba ini menjadi semakin berharga. Dmitry Kornev, editor portal militer Rusia, menguraikan kemampuan S-500, menyatakan bahwa ia memiliki kemampuan untuk menyerang hulu ledak rudal balistik antar benua yang bergerak dengan kecepatan hipersonik. Lebih jauh lagi, sistem ini dapat secara efektif menghilangkan hulu ledak terpandu dan sistem jarak pendek serupa. Selain itu, S-500 dapat berkoordinasi dengan sistem S-400, memungkinkan pengendalian komprehensif atas berbagai ancaman udara dan ruang angkasa. Kornev menambahkan bahwa gabungan kemampuan sistem ini akan memungkinkan netralisasi berbagai ancaman rudal, mulai dari sistem jarak pendek hingga rudal balistik antar benua. Hal ini termasuk intersepsi terhadap unit-unit berpemandu hipersonik dan rudal yang beroperasi pada kecepatan tinggi dan ketinggian yang relatif rendah. Editor tersebut berpendapat bahwa keberhasilan sistem Prometheus dalam menyerang target hipersonik kemungkinan besar disebabkan oleh radar canggih dan kompleks komputernya yang kuat. Komponen-komponen ini memungkinkan pemrosesan informasi yang efisien dari radar dan memfasilitasi pembuatan data yang tepat untuk peluncur dan sistem panduan. Sistem ini harus memiliki rudal yang sangat bermanuver dengan kecepatan terbang tinggi, karena hanya rudal tersebut yang dapat menghantam objek hipersonik, kata Kornev. Di tengah diskusi seputar uji coba baru-baru ini, masih ada ketidakpastian mengenai jenis rudal yang digunakan. Saat ini tidak jelas apakah uji coba tersebut melibatkan salah satu dari seri rudal 77N6 yang dilengkapi hulu ledak hit to kill atau rudal 40N6 yang dirancang agar kompatibel dengan sistem S-500 dan S-400. Namun mengingat rudal seri 77N6 yang baru dirancang khusus untuk melawan rudal balistik atau satelit di bagian ekstra atmosfer dan dekat luar angkasa, Prometheus muncul sebagai kandidat yang memungkinkan untuk uji coba terbaru yang menargetkan rudal hipersonik. Rusia telah memuji sistem rudal anti pesawat S-500 sebagai sistem yang tak tertandingi secara global dan membanggakan kemampuannya untuk menetralisir beragam ancaman udara yang ada dan di masa depan dari musuh potensial di berbagai ketinggian dan kecepatan. S-500 yang dikonsep untuk menghadapi beragam bahaya udara termasuk rudal balistik, pesawat berawak, dan rudal jelajah menggarisbawahi upaya Rusia untuk meningkatkan kemampuan pertahanan. Lebih jauh lagi, kemampuan pertahanan sistem ini diklaim didukung oleh ketahanannya yang tinggi terhadap gangguan elektronik. Dikembangkan oleh Almaz Anti-Air Defense Concern, S-500 dimaksudkan untuk menggantikan sistem rudal A-135 yang sudah tua dan saat ini masih beroperasi. Dirancang untuk melengkapi sistem S-400 yang sudah ada, S-500 bertujuan untuk melindungi pusat administratif dan industri penting di Rusia. Mirip dengan sistem pertahanan udara canggih Rusia lainnya, S-500 dapat beradaptasi dengan kemampuan meluncurkan berbagai rudal yang disesuaikan dengan ancaman spesifik dan kebutuhan operasional. Sistem ini dapat mengerahkan rudal 40N6M yang dirancang untuk menyerang pesawat terbang dan rudal jelajah bersama dengan pencegat 77N6 dan 77N6N1 yang lebih baru yang dirancang untuk melawan rudal balistik atau satelit. 40N6M menawarkan jangkauan yang mengesankan yaitu 400 km, sedangkan pencegat seri 77N6 dilaporkan memiliki jangkauan lebih jauh, mencapai jangkauan 500 hingga 600 km. Kemampuan rudal yang komprehensif ini melengkapi S-500 untuk secara efektif menetralisir beragam ancaman udara dan ruang angkasa, menegaskan kembali perannya sebagai komponen tangguh dalam jaringan pertahanan udara Rusia.
Meskipun terdapat inisiatif pengembangan ambisius yang dimulai pada awal tahun 2009, program S-500 mengalami kemunduran besar sehingga menunda produksi seri pada tahun 2012. Meskipun jadwal masuk layanan selanjutnya mengalami revisi berkala, Rusia mengumumkan dimulainya produksi massal pada tahun 2022. Uji coba rudal terbaru ini mewakili langkah maju dalam program S-500 yang menandakan kemajuan. Namun masih terdapat ketidakpastian mengenai antisipasi masuknya layanan dalam bentuk seri pada proyeksi jangka waktu tahun 2025. Setelah beroperasi, S-500 siap untuk meningkatkan kemampuan anti-akses dan penolakan wilayah Rusia, memperkuat zona strategis di dekat perbatasan timur NATO, seperti eksklav Kaliningrad dan memperluas jangkauan pertahanannya di area geopolitik utama.